Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan, sebuah ruang diskusi ringan namun bermakna, tempat kita berbagi pandangan tentang kebangsaan, bela negara, dan peran kita sebagai CPNS. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, serta refleksi kesiapan bela negara bagi kita CPNS. Podcast ini merupakan bagian dari tugas latihan dasar CPNS sekaligus menjadi sarana refleksi bersama kita dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang berintegritas dan berjiwa nasionalis. Perkenalkan, saya Trezia Pangemanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan akan bertugas sebagai host di siang hari ini akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Bersama saya telah hadir 4 narasumber, rekan-rekan CPNS dari berbagai instansi di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berbagi pandangan dan pengalaman terkait tema yang akan kita bahas. Mari kita mulai dengan perkenalan singkat dari masing-masing narasumber. Baik, saya Tasbih dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai narasumber. Halo, saya Fadila Dani Ipo dari Instansi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai narasumber. Halo, saya Laude Muhammad Asri Dawata dari Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara. Halo semuanya, saya Muhammad Asyar Syafran dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Untuk membuka diskusi kita, mari mulai dari konsep yang dasar terlebih dahulu, yaitu dengan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan SPBN dan mengapa konsep SPBN ini penting bagi kita sebagai CPNS. Oke, baik. Jadi SPBN itu adalah singkatan dari Sistem Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara. SPBN merupakan kerangka atau tata cara bagaimana negara Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di dalam SPBN diatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, aparatur sipil negara, dan masyarakat. Kemudian mengapa SPBN penting bagi CPNS? Yang pertama itu memahami posisi dan perannya dalam negara, bekerja sesuai konstitusi dan nilai Pancasila, kemudian memberikan pelayanan publik secara profesional, menjaga netralitas ASN, dan menguatkan integritas dan nasionalisme. Saya kembalikan ke host. Terima kasih atas penjelasannya. Mari kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nilai-nilai bela negara apa saja yang harus dimiliki dan diterapkan oleh ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Baik, untuk bela negara sendiri itu diketahui bahwa adalah sikap rela berkorban. Nah, salah satunya itu meliputi cinta tanah air, meliputi sadar dan kegiatan berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, hal ini sangat dipentingkan bagi seorang ASN dalam menciptakan lingkungan yang disiplin kerja, terus kejujuran dan juga dapat melakukan pelayanan yang prima. Nah, di era sekarang ini, bela negara ini dapat diwujudkan dengan bijak dalam menggunakan media sosial, terus sadar akan isu-isu yang sedang berkembang. Begitu, Baik. saya kembalikan ke host. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita bahas tema wawasan kebangsaan melalui pendekatan 5W1H agar kita dapat pemahaman yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Nah, untuk pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Baik, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan nasional, nilai Pancasila, keutuhan NKRI. Jadi wawasan kebangsaan itu membentuk rasa cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, toleransi dalam beragamaan, kemudian kesadaran berkonsultasi. Kemudian tujuannya adalah untuk menjaga Indonesia tetap utuh, damai, dan maju di tengah perbedaan. Saya kembalikan ke host. Ya. Mengapa wawasan kebangsaan ini sangat penting di era sekarang?
wawasan kebangsaan itu sangat penting karena dengan wawasan kebangsaan ini kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Terus kita juga bisa menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme, seperti hoaks, dan konflik sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, sehingga hal ini juga nggak bikin kita menjadi masyarakat yang gampang terpecah belah. Saya kira seperti itu. Sangat penting ya. Maka selanjutnya timbul pertanyaan, siapa saja yang memiliki tanggung jawab dalam penerapan wawasan kebangsaan ini? Saya pikir kita semua ya, kita semua yang merasa berbangsa dan bernegara, yang merasa memiliki cinta tanah air ya, terutama kita ASN. Saya pikir seluruh ASN tanpa terkecuali adalah bagian dari sistem itu yang harus menerapkan aktivitas yang cinta tanah air dan berbangsa dan bernegara. Saya pikir itu, host. Di mana saja sih nilai wawasan kebangsaan ini dapat diterapkan? Ya, untuk penerapannya sendiri, dalam seluruh aspek kegiatan, kita harus menerapkan cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan juga bela negara. Adapun dari segi ASN, kita juga bisa menerapkannya dan dapat kita wujudkan di lingkungan kerja, ruang publik, sosial media, dan juga kehidupan masyarakat melalui pelayanan yang adil, transparan, profesional, demi kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya soal di mana, nah sekarang kapan seharusnya wawasan kebangsaan itu diterapkan? Oke, baik. Jadi kapan kita bisa menerapkan ini? Jadi kita bisa menerapkan ini setiap saat, terutama dalam kehidupan sehari-hari dan saat menjalankan tugas sebagai ASN. Contohnya, yaitu pertama dalam kehidupan bermasyarakat, menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya, kemudian tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, kemudian mengutamakan musyawarah. Kemudian dalam lingkungan kerja CPNS atau ASN, yaitu melayani masyarakat tanpa diskriminasi, menjaga netralitas politik, bekerja profesional dan berintegritas, mendahulukan kepentingan negara daripada pribadi. Kemudian terakhir itu dalam kehidupan bernegara, yaitu taat hukum, menghormati simbol negara, kemudian ikut menjaga persatuan bangsa. Saya kembalikan ke host. Baik, dan terakhir, bagaimana cara mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan bela negara ini sebagai CPNS? Ya, bela negara kita ketahui adalah kewajiban dan juga kepatuhan kita bersama untuk menjaga keutuhan masa depan bangsa, ya. Melalui dari diri kita sendiri, melalui dari hal-hal kecil, dan juga dimulai dari sekarang dengan perilaku-perilaku kita, yaitu dengan kedisiplinan, integritas, profesional, dan semuanya demi kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali penjelasan dari para narasumber kita. Nah, dari pemaparan sebelumnya, kita memahami pentingnya wawasan kebangsaan ini dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun, tentu ada tantangan yang kita hadapi saat ini. Maka dari itu, timbul pertanyaan, apa saja sih tantangan kebangsaan atau isu kontemporer yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia? Dan bagaimana peran kita sebagai CPNS dalam menghadapinya? Kalau kita bicara soal isu krusial ya, isu kontemporer di saat ini, terutama kita sebagai ASN kan sekarang kita diharuskan untuk menerapkan smart ASN karena kita telah menghadapi masa di mana kemajuan teknologi. Ada dua yang menurut saya paling urgent sekarang. Yang pertama, kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kompetensi digital oleh ASN tersebut. Kita paham dan banyak contoh bahwa bagaimana ASN itu sangat sulit atau cukup sulit dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan teknologi. Namun pada sisi yang lain juga bahwa kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan etika pelayanan publik yang baik, kemudian pengetahuan wawasan kebangsaan yang tinggi, hanya akan berpotensi menciptakan ASN yang cakap secara teknis, namun mungkin lemah dalam hal komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin keberagamannya kita sebagai ASN. Dari kita berlima kan sudah jelas bahwa kita ini mungkin berasal dari budaya, sosial, adat, bahkan agama yang berbeda. Jika kita tidak menjadikan keberagaman menjadi sebuah alat pemersatu, pasti kita akan konflik. Dan ketika konflik terjadi,
Maka cita-cita ASN yang dikhususkan untuk selalu melaksanakan kolaborasi antara unit, antara sektor, antara OPD itu tidak akan terlaksana. Karena keberagaman kita anggap bukan bagian dari keniscayaan. Maka bagi saya sebagai ASN penting dua hal. Pertama, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kewawasan kebangsaan. Yang kedua adalah bagaimana menjadikan keberagamannya kita sebagai keniscayaan yang kita terima sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas sebagai ASN. Saya pikir host itu dulu. Makasih. Menarik sekali diskusi yang telah kita lalui, dan dari seluruh pembahasan pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwa bela negara bukan hanya suatu konsep, melainkan sikap dan tindakan nyata kita dalam keseharian kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai CPNS. Selanjutnya kita akan memasuki sesi refleksi CPNS sebagai ruang bagi para narasumber untuk menyampaikan komitmen pribadi dan langkah nyata dalam mengaktualisasikan nilai bela negara di lingkungan kerja maupun di kehidupan bermasyarakat. Baik, untuk saya, yaitu saya berkomitmen sebagai ASN menjaga integritas dan profesionalisme. Saya sebagai CPNS, pribadi saya siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bagi saya yang paling penting adalah menjaga integritas dan profesional di bidangnya dan melaksanakan pelayanan yang baik. Terima kasih. Kita sebagai ASN harusnya menjadi teladan dalam menghadapi isu-isu yang berkembang dan juga menjaga integritas demi kepentingan bangsa dengan semangat dan juga persatuan. Luar biasa komitmen dari para narasumber kita. Sebagai penutup, dari dialog ini kita belajar bahwa bela negara dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal sederhana, dan dari peran kita sebagai pelayan publik. Mari kita terus menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan bela negara dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai CPNS demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Terima kasih kepada para narasumber dan pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.